Mata uang rupiah kita terjun bebas, terburuk sepanjang sejarah. Faktor eksternal adalah perang Amerika Serikat Israel dengan Iran yang membuat distribusi minyak dan gas terhambat. Harganya jadi melambung dan belum bisa diprediksi kapan situasi ini akan berakhir. Adapun faktor dalam negeri atau domestik berupa pemasukan dan pengeluaran negara, cicilan utang dan uang cadangan ikut mempengaruhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat The Press, bersama saya Suwandi Hasan dalam ngobrol politik Indonesia ThePress.id agar saya, Anda dan kita semua paham tentang politik. Sobat The Press, mata uang rupiah kita terjun bebas, terburuk sepanjang sejarah. Situasi geopolitik yang tidak menentu, efek dari perang Iran dengan Amerika Israel di Timur Tengah disebut ikut memberi pengaruh pada nilai rupiah. Sebab lainnya, karena investor menarik uangnya di pasar modal, membuat rupiah makin tertekan. Namun ada pengamat yang melihat rupiah tertekan karena miskelola pemerintahan Prabowo Gibran. Per Senin 18 Mei 2026, rupiah menukik di sekitaran angka Rp17.600 per 1 US dollar. Tren melemah tajam rupiah ini sudah terjadi sejak April 2026 lalu. Sebuah tren yang mengkhawatirkan karena akan berdampak pada ekonomi negara dan masyarakat. Namun Presiden Prabowo Subianto menepis anggapan negatif terkait perekonomian Indonesia yang diramal suram. Saya yakin sekarang ada yang selalu sebentar-sebentar Indonesia akan kolaps, akan chaos. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, kata Prabowo saat peresmian Museum Marsina di Nganjuk, Jawa Timur Sabtu 16 Mei 2026. Presiden Prabowo pun memastikan kondisi Indonesia masih aman, baik dari sisi pangan hingga energi, meskipun banyak negara lain yang panik. Sobat The Press, Presiden benar, masyarakat desa tidak bertransaksi dengan dolar. Namun mereka harus membeli barang dan jasa yang lebih mahal dari sebelumnya sebagai akibat melemahnya rupiah ini. Terutama barang atau produk yang bahan bakunya impor seperti tahu dan tempe. Saat ini Indonesia masih impor sekitar 20% barang modal seperti mesin-mesin pabrik, robot industri, pesawat, kereta, sampai peralatan laboratorium. Sebanyak 9% impor Indonesia berupa barang-barang konsumsi, semisal buah, daging, baju, sepatu, ponsel, laptop, kosmetik, skincare, sampai kedelai yang impornya lebih dari 90%. Ini membuat cost of production atau biaya produksi domestik menjadi semakin mahal, kata Teguh Rifki, peneliti di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat LPEM FEB Universitas Indonesia. Yang paling terasa adalah pada energi, BBM dan gas LPG. Impor minyak mentah atau crude Indonesia saat ini mencapai lebih dari 360.000 barel per hari. Sementara impor LPG sangat tinggi karena konsumsi yang mencapai 4,5 juta ton per tahun, jauh melampaui produksi kilang domestik yang hanya berkisar 1,3 juta ton per tahun. Efeknya langsung terasa pada perubahan drastis harga BBM dan LPG non-subsidi yang naik tajam. Teguh Rifki mengidentifikasi anjloknya rupiah ini disebabkan oleh faktor eksternal dan faktor domestik. Faktor eksternal adalah perang Amerika Serikat Israel dengan Iran yang membuat distribusi minyak dan gas terhambat. Harganya jadi melambung dan belum bisa diprediksi kapan situasi ini akan berakhir. Akibatnya para pemodal menarik uang dan investasinya dari perusahaan surat berharga, deposito, properti dan investasi lain dari negara berkembang lalu memindahkan ke negara lain yang lebih aman dan stabil. Faktor eksternal ini dirasakan bukan hanya Indonesia, tetapi berbagai negara berkembang itu merasakan arus modal keluar sehingga itu melemahkan rupiah, ujar Teguh Rifki. Adapun faktor dalam negeri atau domestik berupa pemasukan dan pengeluaran negara, cicilan utang dan uang cadangan ikut mempengaruhi. Lembaga pemeringkat kredit dunia, Moody's and Fitch, sudah pernah memperingatkan tentang prospek kondisi fiskal Indonesia. Lembaga ini melihat prospek negatif pada Indonesia karena ketidakpastian kebijakan dan pendapatan rendah tetapi belanja tinggi. Artinya ada risiko kondisi keuangan negara memburuk ke depannya. Ini membuat investor ragu terhadap kapasitas pembayaran APBN kita. Membuat terjadi capital outflow atau arus modal keluar. Ini juga memicu pelemahan rupiah, kata Rifki lagi. Sobat The Press, namun mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menilai melemahnya rupiah dan anjloknya harga saham di pasar modal hanyalah simptom atau gejala saja dan bukan masalah sungguhnya. Maka intervensi Bank Indonesia untuk menstabilkan rupiah dan intervensi Danantara untuk menjaga stabilitas harga saham di pasar modal menurut Sudirman tak ubahnya hanya seperti minum paracetamol yang hanya menghilangkan gejala tetapi tidak mengobati penyakitnya. Akar persoalannya ada pada aspek-aspek fundamental seperti aspek tata kelola, aspek penegakan hukum,
aspek leadership, sampai pada integritas dari para penyelenggara negara, kata Sudirman Said di House to No Point pada 10 Mei 2026. Dari persoalan fundamental ini, kata Sudirman, menyebabkan munculnya masalah-masalah seperti rupiah turun, harga saham turun, PHK di mana-mana, investasi tidak ada, daya beli masyarakat turun, dan lain-lain. Sayangnya, kata Sudirman, respon pemerintah terhadap pihak-pihak yang menyuarakan hal ini bukannya refleksi atau bercermin, tetapi adalah tindakan-tindakan kuratif represif. Ibarat penyakit, tidak dilakukan CT scan atau diagnosa yang baik untuk mencari asal-usul atau akar masalahnya, lalu mengobati secara menyeluruh. Tetapi hanya mengobati pada rasa sakit atau gejalanya saja. Kerusakan atau masalah fundamental ini, menurut Sudirman, sudah dilakukan sejak pemerintahan sebelumnya, namun tidak segera diperbaiki oleh pemerintahan sekarang. Justru malah melanjutkan kerusakan itu. Sementara itu, analis politik dan intelijen dari Universitas Nasional Jakarta, Slamet Ginting, menyebut, postur pemerintahan Prabowo Gibran yang terlalu gemuk menyebabkan kekisruan informasi dan komunikasi politik pemerintah. Para menteri memiliki tim komunikasi sendiri-sendiri yang sering menyampaikan pesan yang sama dengan pesan dalam partai politiknya. Sehingga tidak jelas mana komunikasinya sebagai menteri dan mana sebagai anggota partai politik. Termasuk tim komunikasi presiden yang tumpang tindih. Kan nggak jelas, ada penasihat khusus presiden bidang komunikasi, Hasan Nasbi. Apa bedanya dengan Kepala Bakom, Badan Komunikasi Pemerintah, Kodari? Ada lagi juru bicara kantor staf presiden. Belum lagi sekretaris kabinet, seperti menjadi juru bicara para menteri. Kan nggak jelas ini pola komunikasinya, kata Ginting dalam Madilog 14 Mei 2026. Ketidakjelasan komunikasi ini menurut Ginting akan merugikan Presiden Prabowo sendiri karena berdampak pada kepercayaan pasar. Para pelaku ekonomi akan menilainya sebagai ketidakpastian yang membuat mereka menahan investasi atau menarik uangnya. Sobat The Press, dengan melihat gejala rupiah yang terus bergerak menuju Rp20.000 per 1 US dollar, apakah kita sebagai warga negara harus tenang-tenang saja dengan berpegang pada ucapan Presiden Prabowo bahwa semua dalam keadaan aman dan terkendali? Apalagi kita tidak memakai dolar untuk belanja ke warung atau ke pasar. Atau kita ikut cemas dan waspada dengan prediksi para ekonom bahwa krisis sudah di depan mata. Tentu saja yang terbaik adalah tetap melakukan kegiatan sehari-hari dengan tidak panik dan hati tenang. Sebab dalam situasi turbulens atau goncangan, yang berbahaya itu bukan masalahnya sendiri, tetapi kepanikan menghadapi masalah itu. Selain itu, kita dapat bijak menggunakan energi sebagai cara sederhana mencintai negeri ini. Sebab energi khususnya minyak dan gas adalah salah satu komoditi dengan porsi impor terbesar di negara ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.